Mulai dari mana, Pak Im? Ada ancaman kesehatan yang bisa kita hindari. Ada juga ya Bapak Ibu semua ancaman kesehatan yang tidak bisa kita hindari. Yang tidak bisa kita hindari, yang tentunya setiap hari kita bersentuhan dengan itu Bapak Ibu. Apa aja tuh Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bapak mau nanya, di sekitar kita ini banyak gak virus, kuman, bakteri, jamur, parasit? Banyak gak Bapak Ibu? Banyak banget. Ada yang bisa menghindar? Nggak ada yang bisa menghindar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kok nggak bisa menghindar? Kan virus, kuman, bakteri, jamur, nggak kelihatan Bapak Ibu. Kalau virus, kuman, bakteri, jamur, parasit bisa kita lihat, tentunya akan dengan sangat mudah kita bisa menghindar. Masalahnya, itu semua nggak bisa kita lihat. Ya. Dan nggak mau artinya kita tidak bisa bergeming dari hal itu Bapak Ibu semua. Mau nggak mau akhirnya apa? Bapak Ibu, itulah kemudian Tuhan memberikan yang namanya sistem imun. Nah, ini nih. Jadi ancaman-ancaman kesehatan yang tidak bisa kita hindari, virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, ya, pertumbuhan sel tidak normal yang dari dalam, ya, yang akhirnya jadi sel kanker, itu semua Bapak Ibu, siapa yang menjaga tubuh kita 24 jam sehari? Sistem imun. Bayangnya Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan Allah tidak memberikan sistem imun ada di dalam tubuh kita, mungkin udah lama kita sakit-sakitan. Ya. Mungkin udah lama kita ada di rumah sakit. Ya, orang yang nggak ada sistem imunnya ya orang udah meninggal, Bapak Ibu semua ya. Atau misalkan orang yang sistem imunnya hampir nggak ada. Pernah ngeliat nggak Bapak Ibu orang-orang yang kena HIV AIDS? Kita tahu Bapak Ibu, mereka yang kena HIV AIDS, virusnya nyerang apanya? Virusnya nyerang sistem imunnya Bapak Ibu. Sehingga mereka meninggal karena sistem imun, pertahanan tubuhnya, daya tahan tubuhnya udah nggak ada. Kalau kita batuk pilek, biasa-biasa aja ya Bapak Ibu semuanya. Tapi bagi mereka yang kena HIV, batuk pilek udah kayak kiamat. Jadi penting nggak nih sistem imun Bapak? Ini sangat amat penting ya sistem imun. Apa sih Baim sistem imun? Sistem pertahanan tubuh Bapak Ibu. Daya tahan tubuh. Sebuah sistem yang menjaga, merawat, melindungi tubuh kita dari kita lahir sampai kita mau berakhir. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dari lapisan terdalam sampai lapisan keluar nih, Bapak Ibu kalau ngelihat gambarnya nih, ya. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, semua sudah disediakan Bapak Ibu oleh Allah, oleh Tuhan. Memang sistem imun menjaga tubuh kita. Tapi sayangnya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang sudah mulai melupakan. Ya, kalau sakit bukan lagi sistem imun yang diperbaiki. Kita kalau sakit perginya kemana Bapak Ibu? Ke medis. Dikasih apa? Dikasih obat. Obat ada manfaatnya nggak sih? Ada. Tapi obat nggak bersentuhan langsung dengan sistem imun. Kebanyakan obat hanya sebatas meredakan gejala. Hanya sebatas menghilangkan simptom. Jadi wajar mereka yang diabetes minum obatnya seumur hidup nggak tuh? Seumur hidup. Mereka yang hipertensi minum obatnya seumur hidup nggak tuh? Seumur hidup. Ayo Bapak Ibu, mulai saat ini juga, ya mulai detik ini juga, kalau ada apapun masalah kesehatan yang kita alami, biasakan. Untuk apa? Kembali mengaktifkan sistem imun. Bapak Ibu semua ya, baik. Nah, terkait dengan sistem imun, Bapak Ibu ya, banyak sekali revolusi industri kesehatan ya. Kalau bicara industri kesehatan, mulai dari yang namanya pharmaceutical. Ya tadi sepintas kita udah bahas farmasi, obat-obatan. Ya, orang kalau sakit dikasihnya obat, penyakit obat. Itu namanya pharmaceutical tuh Bapak Ibu. Sakit diabetes dikasihnya obat diabetes. Penyakitnya nambah, ada hipertensi juga, otomatis
obatnya juga nambah. Dikasih lagi obat hipertensi. Dicek lagi, ada kolesterolnya, ada asam uratnya. Penyakitnya nambah, obatnya nambah nggak tuh Bapak? Nambah lagi. Bahkan seringkali Bapak Ibu ya, penyakitnya hanya 2, ya obatnya sekresek. Ya. Dan kita bangga tuh Bapak Ibu. Keluar dari rumah sakit bawa obat sekresek. Tiap bulan. Bertahun-tahun. Nah itulah kemudian akhirnya orang mulai melirik ya sesuatu yang lebih alami. Ya. Muncullah era yang kedua selepas pharmaceutical namanya nutraceutical Bapak Ibu. Industri nutrisi ya. Ini dia Bapak Ibu. Bicara industri Bapak Ibu, ya nutrisi nutraceutical tahun 70-an ada namanya multivitamin. Ingat nggak Bapak Ibu yang lahir tahun 70-an? Yang hari dijajalin vitamin sama orang tuanya. Betul ya Bapak Ibu ya. Berangkat sekolah dikasih minyak ikan lah apalah Bapak Ibu semua. Industri nutraceutical nutrisi. Tahun 70-an herbal-herbalan. Ya, 70-an, mohon maaf, vitamin. Tahun 80-an herbal-herbalan. Tahun 90-an nutraceutical berikutnya adalah antioksidan. Nah, tapi Bapak Ibu, menjelang tahun 2000 ke atas, eranya sudah mulai berubah lagi. Ya, bukan lagi pharmaceutical, bukan lagi nutraceutical, tapi transferceutical. Apaan coba? Baik. Bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, silakan ya di kolom chat ya, ditanya dulu dari sekarang. Nanti insya Allah, kalau masih ada waktu ya, dan kalau Mbak Im bisa jawab, Mbak Im akan coba bantu jawab ya Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Kembali ke laptop ya. Nutraceutical. Apaan tuh nutraceutical? Bapak Ibu, mohon maaf, transferceutical. Tadi udah bicara tentang pharmaceutical. Kita juga udah ngomongin tentang nutraceutical, ada vitamin, herbal, antioksidan. Berikutnya adalah pengobatan tren terkini, Bapak Ibu, namanya transferceutical. Transferceutical apaan tuh, Pak Im? Transferceutical adalah sebuah teknologi. Teknologi ini Bapak Ibu ternyata mampu memindahkan. Mindahin apa tuh Pak Im? Mindahin rumah. Bukan ya. Itu mah acara pindah rumah Bapak Ibu semua ya. Mindahin data rekaman penyakit tentang penyakit sesuatu yang dulu pernah dikalahkan. Data informasinya bagaimana dia pernah dikalahkan. Apakah karena virus penyakitnya, kuman, bakteri, jamur, parasit, apakah karena sel-sel yang rusak, sel kanker, sel tumor, data bagaimana caranya dia dikalahkan. Luar biasanya Bapak Ibu. Dengan teknologi transferceutical bisa ditransfer, bisa dipindahkan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Dan ketika si makhluk hidup yang sedang sakit menerima data bagaimana sebuah penyakit pernah dikalahkan ini, ya, lalu kemudian dikenali oleh sistem imunnya, apa yang terjadi? Otomatis dong, sistem imunnya akan dengan cepat merespon penyakit yang sama untuk segera dia kalahkan. Dan sungguh hari ini kita beruntung Bapak Ibu, karena teknologi transferceutical ini bisa kita konsumsi secara oral dengan produk yang dikenal dengan nama transfer faktor. Ya, transfer faktor. Apa untuk Baim transfer factor? Nah, kita akan bahas lagi ya nanti sekali lagi yang belum jelas boleh di kolom chat ya, silakan di chat. Selepas acara ini berakhir ya, kalau masih ada waktu Baim akan bantu jawab. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. For Life Transfer Factor telah terbukti secara klinis untuk mengaktifkan sistem imun tubuh dalam waktu 2 jam. Transfer factor bukanlah vitamin, mineral, ataupun herbal. Mereka adalah molekul yang dapat memindahkan ingatan dan pengetahuan sistem imun dari satu sel ke sel lainnya
Mereka mendidik sistem imun Anda untuk mengenal, merespon, dan mengingat ancaman kesehatan yang mungkin terjadi. For Life Transfer Factor memberikan informasi penting dan edukasi untuk sistem imun tubuh Anda. Mari kita ikuti jalur transfer factor melalui tubuh Anda saat mereka akan meningkatkan IQ imun Anda. Pertama-tama, kapsul transfer factor akan berjalan turun dari esofagus ke lambung. Di lambung, kapsul ini akan larut dan molekul transfer factornya akan dilepaskan. Molekul transfer factor akan memasuki usus Anda, di mana mereka akan bertemu dengan kelompok sel imun bernama plaque Peyeri. Plaque Peyeri adalah pusat sistem imun terkonsentrasi dan disinilah For Life Transfer Factor mulai mendidik sistem imun Anda. Mereka akan mendukung berbagai jenis sel imun tubuh, seperti sel NK, sel T, dan sel B, makrofag, dan banyak lagi. Ketika transfer factor bertemu dengan sel imun yang belum teredukasi, mereka akan masuk dan mengedukasi sel tersebut, sehingga ia dapat mengenal, merespon, dan mengingat ancaman kesehatan yang mungkin terjadi. Dari sana, sel yang baru teredukasi akan menciptakan lebih banyak transfer factor di permukaannya. Kemudian, sel imun yang sudah teredukasi akan bersentuhan dengan sel imun yang belum teredukasi. Akhirnya, mereka bisa meneruskan pengetahuan sistem imun tersebut. Pendidikan ini akan terus berjalan dari satu sel ke sel lainnya hingga mencapai kelenjar getah bening, yaitu permukaan yang terkonsentrasi dengan sel sistem imun. Di sini, sel-sel yang sudah teredukasi akan memindahkan pengetahuan sistem imun mereka, dan tanpa disadari, semua sel di kelenjar getah bening akan memiliki transfer factor untuk diteruskan ke sel imun lainnya. Perpindahan pengetahuan ini akan menyebar ke seluruh tubuh sampai seluruh sistem imun Anda diperkuat oleh transfer factor. Membuat sistem imun tubuh Anda lebih cerdas dan lebih waspada. Cobalah produk For Life Transfer Factor hari ini untuk meningkatkan IQ imun Anda. Ya Allah, ini produk keren banget, apa keren abis nih Bapak Ibu. Ya, kok bisa-bisanya ada rekaman memori sistem imun yang bisa dipindahkan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Kita kulik dikit-dikit ya Bapak Ibu. Dimulai dari tahun berapakah transfer factor ini ditemukan? Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, ya sejarah transfer factor ini ditemukan pada tahun 1949. Ya, tolong dicatat, diingat-ingat. Nanti selepas ini ada tanya jawab dan ada hadiah menarik dari Pak Agung ya Bapak Ibu yang bisa jawab. Ya, baik. Pak Agung ada nggak di sini? Ya. Jadi Bapak Ibu semua transfer factor dimulai ya. Risetnya pada tahun 1949. Dulu ada seorang dokter namanya Dokter H. Sherwood Lawrence. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, Dokter Sherwood Lawrence. Siapa dia Pak Im? Ya, beliau ini bapaknya dokter imunologi dunia Bapak Ibu. Ya, Dokter H. Sherwood Lawrence ya. Beliaulah yang memulai riset pertama kali istilah transfer factor muncul. Jadi pada tahun 1949 Bapak Ibu ada wabah TBC, tuberkulosis. Kita tahu ya Bapak Ibu penyakit TBC ini penyakit yang eh, nggak gampang sembuh ya, butuh waktu. Minum obatnya aja minimal 6 bulan ya. Bahkan ada yang bisa sampai 2 tahun. Nah, jadi waktu itu Bapak Ibu, wabah TBC ini begitu luar biasa. Ya, banyak orang yang meninggal Bapak Ibu, ada juga yang masih bertahan hidup. Tapi di antara sekian banyak orang, ada seorang wanita yang sembuh dari penyakit TBC tanpa diberikan apapun. Kalau dia sembuh dari penyakit TBC tanpa diberikan apapun, Bapak Ibu, berarti siapa yang mengalahkan penyakitnya? Tentunya adalah yang mengalahkan penyakitnya sistem imunnya sendiri, ya karunia Allah. Ya, sistem imunnya sendiri yang pernah mengalahkan penyakit TBC-nya. Dan menarik ya Bapak Ibu, sistem imun di dalam tubuh kita, kalau dia merespon sebuah penyakit, lalu kemudian akhirnya dia sembuh, yang berikutnya dia akan langsung merekam. Dia akan mengingat Bapak Ibu. Ya, semua penyakit yang pernah dia kalahkan. Tujuan dia ingat apa? Tujuan dia rekam apa? Agar suatu saat
kalau ada penyakit yang sama datang lagi, sistem imunnya udah tahu bagaimana cara mengalahkannya. Kemudian Dr. Syahrul Lawrence buat eksperimen. Ya, bicara sel darah putih kan terkait itu pasti hubungannya dengan sistem imun. Dan beliau bikin eksperimen, diambillah Bapak Ibu sel darah putih dari orang sudah sembuh ya, melalui injection, kemudian diberikan ke orang yang masih sakit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang sakit ikut sembuh. Padahal hanya diberikan sel darah putih dari orang yang sudah sembuh. Peristiwa itulah Bapak Ibu yang pertama kali beliau sebut dengan istilah transfer faktor. Transfer faktor. Jadi ada data rekaman memori sistem imun yang dipindahkan, ya, yang ditransfer. Bukan duit doang ya Bu, yang bisa ditransfer ya. Data rekaman penyakit yang pernah dikalahkan di tubuh seseorang, ternyata juga bisa dipindahkan. Dan begitu orang yang sakit menerima data itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka respon imun orang yang masih sakit jadi lebih cepat mengetahui bagaimana cara mengalahkan penyakit yang sama. Ya. Tapi sayangnya dulu Bapak Ibu nggak bisa diproduksi secara massal. Ya. Karena sumbernya dari sel darah putih. Baru pada tahun 60-an ditemukan lagi data rekaman memori sistem imun yang sama. Di mana? Di air susu ibu. Di dalam ASI. Ya. Bukan di air susu emak asem. Apalagi di air susu umi asuh. Di air susu ibu, Bapak Ibu semua. Data rekaman yang sama juga ada. Dan begitu dicek data rekaman itu sama persis seperti yang ada di dalam sel darah putih kita. Tapi sayangnya juga nggak mungkin diproduksi massal kalau sumbernya dari air susu ibu. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 1980-an ditemukanlah data rekaman memori sistem imun yang sama pada hewan ternak yang menyusui. Waktu itu ya. Di mana? Di kolostrum sapi. Ya. Dan David Lesenby. Nah, nih Bapak Ibu. Nih ya, orang yang di sebelah kanan kita. Beliau melanjutkan risetnya sampai akhirnya mampu memproduksi dan bisa kita konsumsi secara oral. Bapak David Lesenby, Bapak Ibu, mendirikan sebuah perusahaan riset namanya For Life Research. Nah, ini Bapak semua ya. Beliau adalah pendiri dari perusahaan riset ini, For Life Research. Beliau ini seorang ilmuwan. Beliau juga Bapak Ibu ya pengusaha sukses, orang kaya raya ya. Beliau jual beberapa perusahaannya untuk mendirikan perusahaan riset ini karena beliau melihat begitu luar biasanya manfaat daripada transfer faktor. Ya. Jadi modal awal dulu 2,5 triliun Bapak Ibu, Masya. 2,5 triliun. Beliau dirikan For Life Research, ya, perusahaan riset yang berbasis sistem imun. Ya, tahun 1998. Dan hari ini kita bisa, nah nih, ya Alhamdulillah. Dan luar biasanya, sekali lagi Bapak Ibu, ya, molekul imun ini ya, yang dikenal dengan nama aslinya transfer factor aman dikonsumsi untuk semua umur. Ya. Jadi Pak David Lesenby mendirikan perusahaan risetnya tahun 1998, lalu mulai memasarkan, ya, menyebarkan transfer factor to the world, ya, ke seluruh dunia, Bapak Ibu semua ya. Ya, jadi tadi udah Abang sampaikan, awal ditemukan di sel darah putih, lalu ada lagi di air susu ibu, ya. Kemudian ditemukanlah pada yang menyusui di kolostrum sapi. Lalu ditemukan lagi tahun 2001 pada yang bertelur di kuning telur ayam. Jadi dengan teknologi ultrafiltration, nah ini dia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kudu lihat, ingat Bapak Ibu ya, dengan teknologi ini For Life bisa memisahkan Bapak Ibu. Memisahkan apa?
Jadi yang diambil itu bukan molekul besar dari kolostrum sapinya, bukan. Dalam kolostrum itu kan masih ada antibodi sapinya, vitaminnya, mineralnya, masih ada karbohidrat dan lain-lain. Begitu juga di kuning telur, ada kolesterolnya, lemak dan lain-lain. Itu nggak diambil. Yang diambil oleh Folab Research ya dengan teknologi ultrafiltration. Nah, ini penyaringannya. Hanya molekul transfer faktornya saja. Ya, jadi tadi tuh kolesterolnya, lemaknya, antibodi sapinya itu nggak diambil. Dan teknologi inilah Bapak Ibu yang dipatenkan oleh For Life Research. Jadi teknologi cara mengambilnya ya itu dipatenkan oleh For Life Research. Nah, sekali lagi perhatikan yang diambil hanya molekul imunnya saja, ya, rekaman memori sistem imunnya saja yang juga pernah diterima oleh si induk sapi dan si induk ayam selama mereka hidup. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, ya, data rekamannya sama persis seperti yang ada dalam ASI maupun yang ada pada sel darah putih kita. Ya, oke baik. Nah, apa manfaat daripada transfer factor? Bapak Ibu, ingat sekali lagi Mbak ingin sampaikan, transfer factor ini bukan untuk penyakit, ya, tetapi dia membantu memodulasi respon imun kita. Ya, memodulasi respon imun, ya, menenangkan ketika dibutuhkan dengan menurunkan aktivitas sel T, ya, meningkatkan ketika dibutuhkan dengan menstimulasi sel NK dan sel T sitotoksik, Bapak Ibu, ya. Maksudnya gimana tuh, Mbak Im? Bapak Ibu semua, sebetulnya ada 3 masalah utama pada sistem imun yang menyebabkan orang jadi jatuh sakit. Yang pertama underimun, yang kedua overimun, dan yang ketiga autoimun. Kalau imun kita lemah, underimun, ya kanker, tumor, kista, miom, stroke jantung, diabetes tipe 2, nih Bapak Ibu semua ya. Underimun. Ini penyakitnya. Ya, kanker, tumor, kista, ya, hepatitis, HIV, dan lain-lain. Masalah yang kedua, Bapak Ibu, kalau imun kita berlebih, kita karena nggak mau kena underimun, akhirnya kita minum produk-produk yang meningkatkan imun. Kita asik tuh Bapak Ibu konsumsi herbal, konsumsi vitamin, suplemen yang hanya meningkatkan imun. Akhirnya apa? Imun kita jadi terlalu kuat. Dan kalau imun kita terlalu kuat Bapak Ibu, di saat itulah terjadi hypersensitivitas imun. Jadi imunnya kalau bereaksi berlebihan. Ya, lebay kalau anak muda sekarang bilangnya gitu ya. Dan orang-orang yang hypersensitif ini Bapak Ibu, biasanya kena penyakit yang sifatnya kambuhan, ya, alergi, asma, sinusitis, eksim, dikit-dikit kambuh, ya. Oke. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, penyakit-penyakit overimun ini, kalau didiemin dalam jangka waktu yang lama, dia bisa beralih ke penyakit autoimun. Apaan tuh Pak penyakit autoimun? Penyakit yang awalnya karena sistem imunnya terlalu kuat, Bapak Ibu. Tapi sayangnya sistem imunnya mulai error. Sistem imunnya tidak lagi bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Sistem imunnya tidak lagi mengetahui mana sel yang baik dan mana sel yang tidak baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sistem imunnya malah nyerang tubuhnya sendiri, Bapak Ibu. Pernah dengar leukemia? Sel darah putihnya nyerang sel darah merah. Aneh nggak tuh? Sel darah putih kan sistem imun. Kok bisa-bisanya nyerang sel darah merah? Ya, lupus. Orang menyebutnya juga penyakit 1000 wajah. Ya, pada kasus lupus, Bapak Ibu, sistem imunnya akan menyerang organ tubuhnya yang lemah. Ya. Sehingga kalau ada 2 orang kena lupus, bisa jadi yang dirasakan berbeda. Tergantung organ tubuh mana yang lemah, itu yang diserang oleh sistem imunnya. Psoriasis. Sistem imunnya nyerang kulit. Pernah lihat gak, Bu? Orang-orang yang kulitnya besisik, rontok, ya, gatelnya minta ampun. Masih mending minta ampun daripada minta duit. Ya.
Tapi karena sakit ujung-ujungnya duitnya juga habis ya Bapak Ibu semua ya. Rheumatoid arthritis. Sistem imunnya nyerang persendian Bapak Ibu semua. Persendiannya meradang, bengkak, bengkok, ngesot, ngesot jalannya. Multiple sclerosis, sistem imunnya nyerang saraf, tiba-tiba lumpuh, BAB nggak bisa dikontrol, keluar sendiri. Guillain-Barré syndrome, Sjögren syndrome, anemia aplastik, banyak sekali Bapak Ibu hari ini penyakit autoimun. Bahkan ya terakhir dirilis oleh WHO, World Health Organization, sejak terjadinya COVID ya sampai saat ini penderita autoimun naik 40%. Segitu ya Bapak. Ya karena kita semua lomba-lomba meningkatkan imun. Ya, imunnya cuma ditingkatkan, bukan diseimbangkan, bukan dicerdaskan. Ya. Bagaimana kemudian dengan transfer factor? Nah, ini yang menarik. Kalau hari ini kita under imun, lalu Bapak Ibu minum transfer factor, sistem imun Bapak Ibu akan ditingkatkan pada level yang terbaik, mulai dari 283% hingga 437%. Bagaimana Baim kalau orangnya overimun? Nah, dia bisa automatically menyesuaikan. Ketika ketemu dengan sistem imun yang berlebih, maka transfer factor akan seimbangkan. Dia akan menjadi imunomodulator. Allah ya Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mengkonsumsi transfer factor, sistem imun yang ada di dalam tubuh kita Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya kapan dia harus naik maksimal. Dia akan naik maksimal. Dan kapan dia harus kembali pada posisi standby seimbang. Dia akan seimbang Bapak Ibu. Alias apa tuh Pak Em? Dia tidak akan bereaksi berlebihan. Dan dia juga nggak akan turun. Ya. Kemudian gimana kalau imunnya salah serang? Molekul imun pintar transfer factor ini akan menjadi imun IQ Bapak Ibu. Dia akan memberikan kecerdasan. Dia akan memberikan kepintaran. Dia akan mendidik ulang sistem imun kita Bapak Ibu untuk kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Maksudnya gimana tuh Baik? Ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi transfer factor, dalam setiap kapsulnya ini Bapak Ibu mengandung lebih dari 200.000 data informasi tentang penyakit berikut dengan cara penanggulangannya. Belum pernah ada Bapak Ibu ya, produk yang mampu mendidik sistem imun kecuali transfer factor. Ya. Jadi kita lihat bagaimana molekul transfer factor mendidik ya satu demi satu tentara imun kita. Ya. Dan luar biasanya tentara imun yang sudah dididik, dia juga akhirnya bisa mendidik temannya lagi. Alias apa tuh Bapak Ibu? Dia bisa berkomunikasi. Ya. Sampai seluruh tentara imun kita sudah dibuat pintar oleh transfer factor. Ya. Oke, nah bicara meningkatkan, sepintas tadi udah Baim sampaikan, ya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki sel imun tanpa transfer factor, ini kemampuannya hanya sebatas ini, ya, tanpa transfer factor. Tapi ketika diberikan transfer factor, yang 3 dan chewable, yang tablet isap dan ya, yang 3 factor yang murni, naiknya Masya Allah, 283%. Bahkan yang plus, 437%. Yang plus. Yang kabar baiknya Bapak Ibu semua, hanya butuh waktu only 2 hours. Hanya butuh waktu 2 jam. Ketika kita minum transfer factor, kemampuan tentara imun kita naik ya maksimal sekali Bapak Ibu. Ya. Hingga wajar apapun yang ada benda asing di dalam tubuh kita,
Apakah sel kanker, sel tumor, kista, miom, virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, batu ginjal, batu empedu, batu akik nggak ada ya Pak ya. Ya. Itu semua akan dilibas Bapak Ibu ya. Akan direspon oleh sistem imun tubuh kita dan dikeluarkan secara alami melalui saluran ekskresi kita. Insya Allah ya. Ini Bapak Ibu. Bagaimana aktivitas NK sel naik 437? Kita lihat di sebelah kiri nih ya. NK sel lagi makan sel kanker segede gaban, dia makan sampai bersih. Begitu juga ketika dia ketemu virus, kuman, bakteri, jamur, parasit nih Bapak Ibu, batu ginjal, batu empedu. Dia hajar Bapak Ibu sampai hancur. Kenapa kok bisa begitu Pak Im? Karena kemampuannya dinaikkan pada level yang terbaik 437%. Ya, sampai detik ini belum ada nih Bapak yang 437 kecuali transfer factor plus ya. Insya Allah ya. Oke Bapak Ibu semua ya. 437 di level yang terbaik. Nah, jadi salah satu tentara imun yang ditingkatkan namanya NK cell. Apa itu NK cell? Natural killer. Bapak Ibu, dari namanya aja memang dia adalah sel pembunuh alami. Jadi tugas dia ya membunuh, ya membinasakan sel-sel yang berbahaya di dalam tubuh kita. Ya, ini gambar sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat. Ini sel kanker, Bapak Ibu. Nah, ini yang kecil-kecil ini putih-putih ini, ya. Ini sel NK sel. Ya. Jadi dia langsung nyerang nih sel kanker ke akar-akarnya nih Bapak Ibu, ya. Tapi memang ketika sel kankernya mati, dia juga ikut mati. Jadi kita butuh ya regenerasi sel NK. Makanya kalau konsumsi transfekter ya jangan sekali doang ya Bapak Ibu ya. Kita minum rutin. Ini bukan obat tapi dia suplemen kesehatan untuk sistem imun ya. Oke. Nah, ini uji klinis Bapak Ibu. Uji klinis ya. Bagaimana transfekter terbukti secara klinis ya bisa membantu pasien-pasien kanker stadium 4. Siapa yang melakukan uji klinis? Ya namanya Dr. Derisi PhD ya. Beliau ini adalah Associate Clinical Professor di WHO. Beliau juga pengajar bioteknologi di Harvard University, Bapak Ibu. Jadi waktu itu beliau punya 20 pasien, 20 patient ya. Terdiri atas 12 laki-laki, 8 perempuan. Artinya kalau 12 laki-laki, 8 perempuan, Bapak Ibu semua, jenis varian kankernya tentu ini udah macam-macam. Ya, ada kanker payudara, kanker serviks pada wanita, ada kanker prostat pada laki-laki, ada kanker getah bening, ya kanker paru, kanker otak, kanker tulang, kanker kulit, ya, udah macam-macam ya varian kankernya. Dan rata-rata umur 49 tahun dengan prognosis tinggal 3,7 bulan. Ya, apaan tuh baik prognosis? Harapan hidup. Jadi diperkirakan Bapak Ibu 20 pasien kanker stadium 4 ini nggak sampai 4 bulan semua bakal game over secara medis. Tapi menariknya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh dokter Derisi? Ya, justru dokter Derisi memberikan molekul imun pintarnya transfer factor ini dinaikkan NK selnya selama 6 bulan. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu selepas 6 bulan? Yang pertama yang beliau amati adalah dari nilai TNF-nya. Apa tuh Pak TNF? TNF ini Bapak Ibu tumor nekrosis faktor alfa. Daya penghancuran sel kankernya Bapak Ibu. Yang lucu nih di rumah. Daya penghancuran sel kankernya. TNF. Bayangin Bapak Ibu, sebelum minum transfer factor, itu daya penghancuran sel kankernya hanya belasan persen. Hanya belasan persen. Ya. Tapi begitu diberikan transfer factor selama 6 bulan, Insya Allah Bapak Ibu semua, terjadi kemampuan menghancurkan sel kankernya hingga ribuan persen Bapak Ibu. Masya Allah. Karena NK selnya naik yang 437%.
Dan apa yang terjadi after 6 months? 16 ya, out of the 20 patient. Luar biasa Bapak Ibu. 16 dari 20 pasien kanker stadium 4 ini remisi. Kembali stabil. Yang 4 meninggal. Jadi kalau uji klinis Bapak Ibu dia cerita apa adanya. Baim ada yang mati gak? Ada yang meninggal gak? Ada 4 orang. Ya. Tapi setelah melewati 6 bulan. Padahal sebelumnya harusnya nggak sampai 4 bulan. Ada yang bertahan hidup. Ya, bukan sekedar bertahan hidup, Bapak Ibu, remisi 16 orang. Ya, artinya apa tuh Bapak Ibu semua, dengan transfer factor untuk kanker stadium 4 saja, angka keberhasilannya sangat tinggi Bapak Ibu. Bisa sampai 80%. Insya Allah. Kanker stadium 4 Bapak Ibu. Apalagi kalau baru stadium 1, stadium 2, stadium 3. Tentunya memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar lagi Bapak Ibu semua. Insya Allah ya. Dan dokter Darisi sampai bilang apa Bapak Ibu, belum pernah ditemukan sejenis herbal, makanan kesehatan dan obat-obatan yang mampu meningkatkan sistem imun Bapak Ibu seperti halnya dengan transfer factor ini. Belum pernah. Ya. Luar biasa banget kan ini Bapak Ibu semua ya. Insya Allah ya. Jadi inilah kemudian yang juga membuat saya sampai detik ini ya Bapak Ibu nggak berhenti cerita tentang transfer factor. Ya memang kita nggak bilang nih obat dewa semuanya sembuh, enggak. Tapi rata-rata Bapak Ibu semua angka keberhasilannya cukup tinggi nggak? Angka keberhasilannya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Bisa sampai 80% untuk kanker stadium 4. So kesimpulannya apa Bapak Ibu ya? Ingat sekali lagi, Baim ingin sampaikan, transfer factor ini bukan untuk penyakit, ya Bapak Ibu, tapi transfer factor membantu, ya, memperbaiki kerja sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau sistem imunnya bermasalah, itu yang diperbaiki. Ya, apa yang dilakukan transfer factor? Pertama, dia mendidik, ya, mendidik Bapak Ibu semua ya. Membantu sel imun menjadi pintar dan dengan cepat mengenali ancaman. Yang kedua, ya dia juga mampu menguatkan 437%. Membantu memperkuat respon sistem imun terhadap ancaman. Yang ketiga apa? Molekul imun juga transfer factor ini mampu ya menjadi apa? Imunomodulator. Ya, dia mampu menyeimbangkan ya, sistem imun yang overaktif, ya, sistem imun yang bereaksi berlebihan tentunya Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi sekali lagi tugas dia adalah meningkatkan yang lemah, menyeimbangkan yang berlebih, dan mencerdaskan yang bodoh Bapak Ibu semua ya. Oke, kita lanjut. Waduh, ada yang coret-coret, coret-coret. Ya. Oke, Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, ya. Apa pilihan produk terbaiknya, Bapak Ibu? Nah, ini yang namanya Pak Ade, Bu Ade. Nah, tolong jangan coret-coret ya. Adik-adik yang namanya adik-adik. Nah, oh jangan-jangan masih kecil ya, adik-adik. Jadi coret-coret. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, ini produk terbaik kita, Bapak Ibu. Ya, ini produk terbaik kita. Ya, produk terbaik kita ini ada 3 ya. Ada yang transfer factor murni. Nah, ini yang trifactor formula, Bapak Ibu ya. Ini harga jualnya 875.000 ya, isinya 60 kapsul. Satu kapsulnya 300 miligram. Ya, full isinya transfer factor. Harga jualnya 875.300 ya. Nah, harga distributornya 658.100. Tapi kalau mau dapat harga distributor, Bapak Ibu harus jadi distributor dulu ya.
Bapak Ibu ya tinggal dapatkan ya fasilitas menjadi distributor ya. Bapak Ibu dapat welcome kit, dapat tas, dapat panduan ya, buku tentang katalog produk, bahkan Bapak Ibu dapat website pribadi ya. Bikin website kalau di luaran mahal ya Bapak Ibu, jutaan. Ini dengan 90.000 Bapak Ibu udah dapat macam-macam ya fasilitas yang sangat amat lengkap ya. Tapi kalau belinya 5 botol, ya harganya cuma 3 jutaan. Ya, dan free member, ya free distributor. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu lagi bayar yang 90.000-nya. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke. Produk yang kedua namanya Transfer Factor Plus. Ini yang isinya 90 kapsul. Ya, Bapak Ibu ini keren banget. Ini yang meningkatkan imunnya paling tinggi 437%. Harga jualnya 1,2-an. Ya, harga distributornya 900 ribuan. Kalau mau jadi reseller, ya Bapak Ibu, ya silakan tambah 90.000 dengan fasilitas reseller. Tadi ya Bang sampaikan, dapat welcome kit, Bapak Ibu dapat website pribadi, ya luar biasa banget dukungan dari For Life, ya. Oke, ya. Tapi kalau beli 4 botol, harganya cuma 3 jutaan. Ya, cuma memang di kantor hari ini Transfer Factor Plus ini sedang kosong ya Bapak Ibu ya. Bisa pre-order, bisa pre-order ya. Insya Allah nanti akhir November ya, barangnya dikirim ke rumah Bapak Ibu semua ya. Yang berikutnya nih ada namanya Transfector Rio Vida Juice. Waduh, ini keren banget nih Rio Vida Juice. Ini antioksidan tinggi Bapak Ibu. Satu botolnya 500 mili ya. Harga jualnya 771.000 ya. Harga resellernya 580 ribuan ya. Kalau mau jadi reseller, Bapak Ibu tinggal beli fasilitasnya cukup bayar 90 ribuan aja ya. Kalau beli paket jauh lebih murah ya. Silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu. Dan produk ini halalan thayyiban. Sertifikat halal Ivanka ya, Islamic Food and Nutrition Council of America ya. Halal Ivanka ini Bapak Ibu diterima di seluruh dunia karena dia berlaku internasional ya. Beda dengan MUI. Kalau MUI hanya untuk Indonesia saja Bapak Ibu. Tapi kalau Ivanka seluruh dunia. Kemudian dia juga udah masuk ya, buku rujukan para dokter dunia, Bapak Ibu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, dia udah masuk ke dalam PDR, Physician Desk Reference. Produk-produk yang masuk ke dalam PDR, Bapak Ibu semua, itu harus memenuhi dua syarat. Pertama, harus terbukti aman. Yang kedua, Bapak Ibu, harus terbukti bermanfaat. Jadi kalau aman aja, nggak ada manfaatnya, nggak boleh masuk. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu semua ya. Ada manfaatnya tapi tidak aman juga nggak boleh masuk ya. Oke, ini pasien esophageal cancer Bapak Ibu semua di kerongkongan ya. Ini 2003 kejadian ya, tanggal 28 Agustus ya. Belum minum Transfector, tapi selepas minum Transfector ini Masya Allah ya Bapak Ibu hanya butuh waktu 60 hari, 2 bulan. Ya, 2 bulan konsumsi rutin Transfector. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Transfector 3 dan Transfector Plus ya. 3 kali sehari Bapak Ibu semua ya. Masing-masing 3 kapsul ya. 2 bulan Bapak Ibu bersih. Insya Allah ya. Kanker ya esofagelnya bersih. Insya Allah ya. 2 bulan saja ya. Nah, ini kanker payudara Bapak Ibu. Mas, kalau ini ya Allah ya Karim. Ya, kankernya udah sebesar kepalanya Bapak Ibu. Udah besar banget. Ya, ukuran sangat besar. Udah batuk terus si ibu ya. Tidak bisa tidur. Makan tidak normal. Ya kebayanglah Bapak Ibu. Kita aja ada bisul segede kutil gitu ya. Udah gelisah. Ya nggak Bapak Ibu. Bisul doang misalkan ya. Udah senut-senut ya. Demam dan lain-lain. Apalagi ini segede gini Bapak Ibu. Ya Allah ya Karim. Ya. Tidak radioterapi, tidak operasi, ya akhirnya minum yang tri ya 10 kapsul kali minum 3 kali sehari, yang plus juga 10 kapsul 3 kali sehari. Beliau juga minum yang Belvi yang untuk keseimbangan hormon, menjaga organ intim wanita, bris dan serviks ya. Tambah vitamin mineral kompleks, tambah Riovida Jus sebotol sehari, Masya Allah Bapak Ibu semua ya. Ini dalam waktu 3 minggu
Ya 3 minggu saja, ya 3 minggu saja Bapak Ibu, ya bisa langsung pecah. Ya luar biasa banget nih Bapak Ibu ya. Eh, Kankernya berkurang 70%. Dan si ibu ya sempat keluar darah ya 1,5 liter. Tapi karena sistem imunnya bagus sih ibu nggak pusing. Ya nggak lemes Bapak Ibu semua. Dan luar biasanya selepas pecah, batuk-batuk, yang tadi nggak bisa tidur, makan tidak normal, semuanya kembali normal, Masya Allah. Ini kanker payudara stadium 4. Nah, ini siapa nih Baim? Ini kasus koma. Ya, ini koma Bapak Ibu bukan titik, bukan tanda seru ya. Ini pasien koma, kecelakaan, ya kecelakaan Bapak Ibu koma udah 5 tahun. Ya, 5 tahun koma. Bapak Ibu semua, kalau 5 tahun koma kan mungkin kita mikirnya ini bertahan hidup paling hanya karena apa? Alat-alat dari rumah sakit, betul ya? Tapi subhanallah Bapak Ibu, ibunya punya keyakinan bahwa anaknya bisa sembuh. Ini sebetulnya sutradara muda ya di Korea nih, drakor. Ini sutradaranya nih Bapak Ibu di Korea Selatan ya. Ibunya yakin ya anaknya masih bisa sembuh dan suatu hari Bapak Ibu ya ibunya kenal dengan transofektor, nah, sama dokter Jess diperkenalkan juga. Dan anaknya diberikan transofektor Riopida Jus. Ya. Diberikan sehari 1 botol, Bapak Ibu. Dimasukkan lewat sonde ya, selang yang langsung ke lambungnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, koma 5 tahun, 4 hari sih. Masya Allah. 4 hari doang. Siuman. Ya, 5 tahun koma. 5 tahun koma. Diberikan Riopida Jus sehari 1 botol. 4 hari siuman. Bapak Ibu semua, Insya Allah. Ya. Sampai akhirnya, ya kebayang kalau 5 tahun koma kan, ya saraf-sarafnya nggak digerakkan, hanya tidur doang. Bapak Ibu ya butuh penyesuaian lagi. Nah, ini Bapak Ibu butuh penyesuaian lagi. Sampai akhirnya bisa kembali normal. Ya, sekarang jadi sutradara lagi ya Bapak Ibu drakor. Ya, Insya Allah tahun depan ada trip ke Korea Selatan ya. Ntar kita bahas. Ini diabetes ya sama Bapak Ibu yang udah gangren, udah mau dipotong, ya Alhamdulillah diberikan transofektor, ya Alhamdulillah ya Bapak Ibu bisa terbantu ya. Ini kan kalau ke rumah sakit dipotong nih kakinya Bapak Ibu, dipotong nih ya. Terjadi dari dengkulnya ke bawah dipotong. Ya, Alhamdulillah bisa terselamatkan, Insya Allah. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ya kalau hari ini kita mengkonsumsi transofektor, bukan hanya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, akan memperbaiki satu demi satu masalah kesehatan yang sedang terjadi, masalah kesehatan yang belum tuntas, potensi masalah kesehatan yang akan muncul di kemudian hari. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ternyata di waktu yang bersamaan organ kita diremajakan. Ya, ginjal kita, jantung kita, hati kita, paru-paru kita, ya pankreas kita sekali jalan Bapak Ibu. Allah. Ya. Karena berdasarkan uji klinis, pemakaian transofektor selama 6 minggu terjadi peremajaan fungsi organ sebanyak 4 tahun. Bahkan Bapak Ibu, ketika dicek sel tubuhnya dengan umur sesungguhnya, beda 8,2 tahun lebih muda. Ya, Bapak Ibu, saya mau nanya, siapa di sini yang kepengen awet muda? Wah ya, pasti semuanya kepengen awet tua. Ya Bapak Ibu semua ya. Biar tuanya awet. Habis udah nggak muda lagi, baik bener ya. Ya kepengen tuanya awet ya dalam rangka apa? Tentunya dalam rangka beramal kebaikan ya Bapak Ibu semua ya, Insya Allah ya. Oke, nah Bapak Ibu buktinya apa kok ada peremajaan organ? Bapak Ibu pernah dengar kasus cuci darah, hemodialisis. Cuci darah kan tidak pernah ada ceritanya memperbaiki ginjal kita. Karena memang cuci darah itu alatnya, mesinnya dipakai untuk menggantikan kerja organ ginjal kita yang rusak. Itulah sebabnya ya cuci darah ya seumur hidup. Ya.
Nah, ini Baim ada pasien nih Bapak Ibu ya di Denpasar Bali yang tadinya beliau udah seminggu 2 kali cuci darah, lemes banget, kalau habis cuci darah tuh mual-mual, udah kayak mau pingsan. Tapi begitu minum Transofector, Bapak Ibu baru 1 bulan cuci darahnya udah nyetir mobil sendiri, ya, yang biasanya diantar. Bulan kedua yang bikin kaget lagi, dokternya Bapak Ibu kenapa? Ya, dokternya melihat kok biasanya ditarik tuh ya darahnya 4,5 liter, 5 liter. Ini jangankan 1 liter, 100 mili aja nggak sampai, hanya 75 mili Bapak Ibu. Itu tandanya apa Bapak Ibu semua? Ginjalnya udah mulai berfungsi lagi. Yuk kita dengar sama-sama sharing dari Pak Rahmaya di Denpasar berikut ini. Saya minum, saya ingat sekali bahwa hari pertama saya minum itu badan saya penuh dengan keringat kayak orang mandi, keringat. Sama saya minum jusnya itu, jus apa namanya itu? Ya, Deovida itu. Kayak mandi keringat. Tapi tetap saya lakukan cuci darah setiap minggu 2 kali. 1 minggu itu 2 kali. Dan keanehan terjadi setelah saya 1 bulan. Ini baru dua bulan saya minum ini. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan saya minum ya paketnya ini. Jadi 1 bulan pertama semua pada terkejut, yang biasanya saya diantar ke rumah sakit untuk cuci darah, sekarang sendiri bawa mobil. Ya, udah ya sendiri. Dan sekarang ya udah 2 bulan ini lah. Yang dari awalnya saya harus narik ya, namanya di sana kan harus cuci darah kita itu ada berapa liter kan. Nah dari awal itu saya 4,5 liter. Itu wajib. Setelah selesai itu kita harus muntah, kita harus pingsan dan sebagainya. Tapi sekarang ini Pak, 1 liter pun sekarang ini sudah nggak boleh sama dokternya. 1 liter itu sudah, wah ini Pak terlalu banyak jadinya. Karena apa? Berangsur-angsur darah saya sudah mulai ya baik. Dan sekarang hanya 75 mili yang diambil. Dan tadi saya dapat surat dari dokternya bilang bahwa coba cek ke Prodia dulu dah. Ya, kenapa? Yang narik itu semua rata-rata di atas kepala 3 kan, 3 liter ke atas. Saya cuma 100 pun kurang, cuma 75. Luar biasa. Jadi seperti itu. Masya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Kasus cuci darah. Ya, kalau saya mah jangankan cuci darah, cuci baju aja nggak sanggup Bapak Ibu. Ya, apalagi penanggung Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, kira-kira nih produk bagus banget apa bagus bener nih Bapak Ibu? Insya Allah ya. Bayangin tuh ya, bayi dari baru lahir ya, pasien cuci darah, pasien koma, yang udah kanker stadium 4 dan lain-lain bisa terbantu. Kalau yang sakit aja bisa terbantu, apalagi kita nih yang masih terlihat sehat. Bu, saya mau nanya, kita ini benar-benar sehat apa kelihatannya doang sehat? Ya. Casingnya mah oke, Baim. Casingnya doang oke. Jerawatnya tak oke, jerawatnya tak oke nih Bapak Ibu semua ya. Kalau dicek udah mulai ada tuh. Ya, diabetesnya udah mulai naik dikit, Im. Ya. Kolesterolnya udah mulai tinggi dikit, Im. Ya. Ya, kalau jalan sedikit udah keliengan, waduh, Bapak Ibu, jangan tunggu sampai betul-betul sistem imun yang ngejoprak, baru ingat transfer factor. Jangan. Dari sekarang kita konsumsi rutin, Bapak Ibu semua ya. Ingat Bapak Ibu, ya, antara kebutuhan dan keinginan, Bapak Ibu kira-kira prioritasnya apa sih? Kalau hari ini Bapak Ibu nih, ya, pengen duit banyak, pengen punya rumah dan lain sebagainya, atau pengen sehat dulu? Pasti ya, prioritas kita kesehatan dulu. Karena wajah ganteng kayak saya percuma Bapak Ibu kalau bengek tiap hari ya. Duit segudang, nggak ada serinya tiap hari, ada di rumah sakit, percuma. Jadi nomor 1, kesehatan. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi di antara kebutuhan dan keinginan, biasakan Bapak Ibu investasi kesehatan yang paling utama.
Karena kalau kesehatannya oke, keimanannya juga oke. Karena dua nikmat yang Tuhan berikan yang paling utama adalah nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Kalau nggak sehat bisa beribadah dengan baik ya? Ya nggak bakal. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi jadilah orang yang bijak ya, untuk bisa memilih mana yang terbaik buat kita Bapak Ibu semua ya. Uang, semua orang butuh uang ya. Kita butuh uang nggak? Butuh Bapak Ibu ya. Ini nih obat merah. Ingat zaman obat merah ya. Semua butuh uang Bapak Ibu semua ya. Ya, tapi uang bukan segalanya. Ya, segalanya pakai uang tapi ya Bapak Ibu ya. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang Bapak Ibu semua. Ya, kalau bisa kita prioritaskan bagaimana dengan uang yang kita miliki kita bisa apa? Bisa tetap sehat. Uang mah dikejar nggak ada habisnya Bapak Ibu semua. Ya, utamakan kesehatan dulu ya Bapak Ibu semua ya. Dan ingat sekali lagi jangan tunda-tunda. Kebiasaan manusia itu Bapak Ibu suka menunda-nunda. Ya, kerjaannya tiap hari nembak aja, tar sok gitu ya Bapak Ibu ya. Entar besok ya Bapak Ibu semua ya. Jangan suka menunda-nunda. Kalau hari ini Allah pertemukan Bapak Ibu dengan transfer factor, iya bismillah, ya segera konsumsi Bapak Ibu. Jangan tunggu sakit. Kalau udah sakit, aduh Bapak Ibu ya, udah rugi kemana-mana tuh, rugi waktu, tenaga, rugi semuanya Bapak Ibu semua ya. Jadi segera ya Bapak Ibu ambil tindakan ya yang terbaik untuk kita semua ya. Bapak Ibu, dan luar biasanya Bapak Ibu kalau kita sehat, kira-kira kita bisa mewujudkan impian kita nggak? Udah pasti Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita bisa mewujudkan impian kita kalau kita sehat. Kita juga bisa mewujudkan impian orang-orang yang kita sayangi. Ya, mewujudkan impian anak kita Bapak Ibu ya, berikan sekolah yang terbaik buat mereka. Wujudkan impian orang-orang yang kita sayangi, ya anak kita, istri kita, orang tua kita, Bapak Ibu bisa berangkat pergi ke tanah suci bagi yang Muslim ya. Kalau nggak sehat kan, waduh, nggak bisa kemana-mana, Bapak Ibu saya. Bisa wujudkan impian. Ya, ini seperti halnya ada Juan Rosado nih, Bapak Ibu. Ini bukan orang hebat. Beliau ini security, Bapak Ibu ya. Kalau orang sekarang bilangnya sampam, ya. Satpam nih Bapak Ibu semua ya. Di Puerto Rico, negara Amerika Latin, negara miskin. Tiap hari kerjanya di pos jaga ini Bapak Ibu. Namanya juga security guard, ya Satpam. Tapi begitu dia sehat, Bapak Ibu, kenal dengan transfer factor, konsumsi rutin, bukan hanya sehat Bapak Ibu, beliau juga bisa sejahtera, membahagiakan anak-anaknya, ya membahagiakan istri-istrinya. Mohon maaf, istrinya satu ya. Membahagiakan istrinya, Bapak Ibu semua ya. Dan kita sungguh beruntung hari ini ketemu dengan perusahaan riset seperti halnya For Life, Bapak Ibu. Yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, ya Bapak, nggak perlu ribet-ribet ngeriset lagi. Ya. Kita langsung telan saja produknya, manfaat kesehatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ya For Life juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan produk transfer factor-nya secara gratis. Siapa yang mau gratis di sini Bapak Ibu? Ada yang mau? Wah, oh, alhamdulillah, nggak ada yang mau. Oke ya, insya Allah ya semuanya mau ya Bapak Ibu gratis. Dan itulah dulu yang membuat ya, saya begitu bersyukur ya Bapak Ibu. Karena ketemu dengan perusahaan riset ini dan saya sangat apa ya, dengan Pak David Lesenby, dia tidak ingin menjual transfer factor di farmasi, walaupun banyak perusahaan farmasi yang mendekati beliau. Beliau tidak menjual ke perusahaan-perusahaan lain, tapi dia memberikan kesempatan kepada siapapun orangnya yang ingin serius mendapatkan produk transfer factor secara gratis. Bahkan kalau kita ikut Bapak Ibu bercerita tentang manfaatnya, ya, Forlab memberikan bagi hasil hingga 64%. Besar sekali bagi hasilnya Bapak Ibu. 64%.
Ya, bayangin Bapak Ibu, kalau hari ini kita bermitra, berbisnis dengan seseorang, lalu dia ngasih 64% bagi hasil ke kita, sedangkan dia hanya mengambil 36%. Kira-kira tuh orang baik benar apa baik banget tuh Bapak Ibu? Ya, tentunya tuh orang baik banget. Ya, dia ngasih bagi hasilnya sangat besar, 64%. Dan komitmen Pak David Lesenby, ya Mr. Daniel ini begitu luar biasa banget. Dan perusahaan ini Bapak Ibu zero utang. Ya, utangnya nol. Bayang nggak tuh Bapak Ibu? Utangnya nol. Ya, nggak punya utang sama sekali. Insya Allah ya Bapak Ibu semua ya. Itulah sebabnya Bapak bilang kita sungguh beruntung ya ketemu dengan Volite ya. Nah ini data yang menunjukkan dalam angka ya bagaimana perayaan Volite di tahun 2023. Bapak Ibu perlu ketahui ini perusahaan riset Volite udah punya 82 paten produk. Ya 17 paten di Amerika, 65 paten internasional. Bapak Ibu ini bukan perusahaan encek-encek. Ini bukan perusahaan kecil. Ya Bapak Ibu, dia punya 65 produk yang dipatenkan secara internasional. Ya. Dan perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita punya produk yang namanya Transfer Factor Plus. Nih Bapak Ibu semua ya. Itu nggak sembarangan dia jual Bapak Ibu. Ya. Produk ini sebelum dilepas ke pasaran harus melalui 700 kali tes. Ya. Tesnya tara farmasi lagi Bapak Ibu. Main-main. Kemurnian, kekuatan, wih luar biasa banget. 700 kali tes. Artinya dia betul-betul ingin memastikan bahwa produk yang kita jual tuh itu benar-benar bisa bekerja Bapak Ibu. Nggak asal-asalan. Nggak asal goblek. Bahasa orang sini mah bilangnya gitu ya. Yang penting untung doang. Enggak. Akhirnya dicampur ini, campur itu. Aduh, Bapak Ibu. Dan di angka tahun 2023, sejak dia berdiri tahun 98, lebih dari 50 juta botol ya, produk Transfer Factor terjual ke konsumen. Artinya apa? Produk ini diterima Bapak Ibu di lebih dari 70 negara hari ini. Kemarin kita baru ulang tahun yang ke berapa? 14-15 ya di Indonesia ya. Di Pullman Hotel Central Park. Kita udah 70 negara Bapak Ibu ya. Produk Transfer Factor diterima di Badan POM lebih dari 70 negara. Berarti ini bukan perusahaan, bukan produk biasa nih Bapak Ibu ya. Sudah diterima di 70 negara Badan POM-nya. Karena ada produk yang heboh banget. Padahal hebohnya cuma di Indonesia doang tuh Bapak Ibu ya. Ini di lebih 70 negara. Dan kabar baik berikutnya apa Bapak Ibu? Masya Allah, Volab udah bayar bonus dari dia berdiri ya sampai saat ini 39 triliun Bapak Ibu. Masya Allah. Barakallahu fik ya. Mana ada Bapak Ibu perusahaan yang udah bayar bonus 39 triliun ya sampai sekarang luar biasa ya. Pastikan ya dari sekian triliunnya itu masuk ke rekening Bapak Ibu semua dalam rangka apa? Ayo Bapak Ibu semua ya fastabikul khairat ya berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya ya. Dan inilah Bapak Ibu jajaran tim risetnya yang dikenal dengan HSAB, Health Sciences Advisory Board. Jadi ini memang perusahaan riset, bukan perusahaan abal-abal, perusahaan dagang doang yang sebatas jual produk, habis itu hilang perusahaan. Enggak. Ya, rata-rata PhD dikepalai oleh Bapak David Vollmer PhD. Wah ya, ada Pak Brent Vaughan. Ini bukan hanya orang Amerika, ada dari orang Asia ya, orang macam-macam. Semua kumpul di sini dan ini murni ya perusahaan dengan berbasis kemanusiaan. Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak melihat ras, suku, agama ya, siapa aja dia tolong Bapak Ibu. Dia bantu. Ya. Oke. Nah, ini posisi kita dengan For Life, kita adalah mitra sederajat. Jadi bukan atasan, bukan bawahan Bapak Ibu ya. For Life tugasnya menyediakan produk hasil riset. Kita tugasnya bercerita ke banyak orang. Dan kita juga disediakan Bapak Ibu ya aplikasi marketplace-nya khusus ya. Kenapa kok Transfer Factor tidak dijual di marketplace Shopee dan lain-lain Bapak Ibu ya? Karena memang dilarang keras ya.
Dan oleh karena itulah Bapak Ibu, Volab ya bikin marketplace sendiri namanya My Shop. Dan canggihnya apa Bapak Ibu? My Shop ini linknya berlaku hampir di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu kalau ngasih link My Shop ini ke teman Bapak Ibu di Singapura, mereka beli di Singapura, mereka transfer ke kantor Singapura, produk yang kirim kantor Singapura, tapi Bapak Ibu masih dapat cuan dari Volab, Masya Allah. Ya, ini bukan hanya Singapura, Malaysia, semuanya Bapak Ibu semua ya. Oke, ya jadi ini yang kemudian jalur kita ini jalur yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya, mitra sederajat, bukan atasan, bukan bawahan. Dan Bapak Ibu pastikan ya memilih posisi yang tepat, apakah hanya sebagai sebatas konsumen, hanya dapat manfaatnya, ya mangga, sok, ya monggo Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin menjadi mitra, ya dapat penghasilan tambahan, atau kemudian Bapak Ibu ingin menjadi wirausahaan Polri, ya. Kita tahu hari ini Bapak Ibu ya lebih dari 10 juta orang angka pengangguran. Banyakan anak-anak muda, pendidikan tinggi S1, bahkan banyak juga yang S2. Ya bingung harus kerja di mana lagi Bapak Ibu. Ya. Dan insya Allah melalui Forlab ini kita bisa memberikan lapangan pekerjaan buat mereka. Bagaimana bisa cuan Bapak Ibu hanya lewat handphone. Nah ini menarik nih Bapak Ibu. Insya Allah Sabtu besok yang mau hadir ini keren banget nih Bapak Ibu ya. Gaya hidup anak muda zaman sekarang yaitu bisnis. Ya, bisnis ya, medsos dan lain sebagainya akan dikupas tuntas di acara Sabtu besok Bapak Ibu ya di Gedung Cyber 2 jam 10 pagi ya sampai selesai. Dan itu ada coachingnya, ada pembimbingannya, ada pendampingannya sampai betul-betul Bapak Ibu bisa mandiri. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Dan bagaimana potensi penghasilan di Volab Bapak Ibu? Ya standar minimal misalkan kalau di Indonesia kan UMR ya. Kalau Bapak Ibu ingin dapat 4 jutaan doang sih di Volab insya Allah Bapak Ibu yang sangat amat besar potensinya. Ya apalagi kalau Bapak Ibu ya bisa kemudian dengan tim ya bisa cerita ya kepada 10 orang dan 10 orang melakukan hal yang sama. Ini juga potensi income-nya besar banget Bapak Ibu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu hari ini bisa punya omset misalkan omset Bapak Ibu sekitar 180 jutaan saja. Kita bisa dibayar 25 jutaan. Omset 180 juta, kita bisa dibayar 25 jutaan Bapak Ibu. Masya Allah. Itu di luar ya selisih harga kalau kita jualan. Keuntungan langsung. Ya, jadi memang sangat besar bagi hasilnya. Dan kalau Bapak Ibu mau serius, Bapak Ibu ya pastikan ambil paket Fastat. Karena kalau Fastat nih Bapak Ibu fast juga untuk perbaikan masalah kesehatannya dengan diskon yang paling besar. Ya. Dan kalau Bapak Ibu mau serius juga menjalankan bisnisnya, di program Fastat ini ada tambahan ya income 400 jutaan Bapak Ibu. Di luar 64% yang sudah diberikan oleh For Life. Dan karena ini sebuah profesi ya Bapak Ibu, seperti halnya Bapak Ibu bekerja di tempat umum ya jadi karyawan dan lain sebagainya, di Volab juga ada jenjang karirnya. Ya. Dan kalau Bapak Ibu ya ini bebas ya Bapak Ibu. Kalau di Volab ini jenjang karir itu tidak melihat latar belakang pendidikan, tidak melihat ijazah ya. Tapi melihat seberapa keras Bapak Ibu berjuang, seberapa cerdas Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Dan enaknya lagi Bapak Ibu nggak perlu sikut-sikutan ya. Kita justru saling membantu, saling menolong satu sama lain. Saya nggak bakalan sukses kalau Bapak Ibu nggak sukses. Begitu juga sebaliknya. Kalau dalam dunia kerjaan kan sikut-sikutan Bapak Ibu ya. Di sini enggak ya. Nah, ini data statistik ya. Penghasilan para distributor Volab di seluruh dunia Bapak Ibu tahun 2023. Misalkan kalau Bapak Ibu hari ini ya jenjang karirnya Diamond itu penghasilannya kurang lebih sekitar hampir 4,8 jutaan. Rata-rata penghasilan distributor Volab seluruh dunia. Diamond Elite sekitar 9,8 jutaan. Ya, lumayan nggak Bapak Ibu? Lumayan ya. Jenjang karir presidensial 27 jutaan. Ya, presidensial Elite, Masya Allah. Ya, 42 jutaan. Bronze 95. Ya, berarti Bapak Ibu di luar sana banyak bronze
yang penghasilannya ratusan juta per bulan. Wah, karena ini kan rata-rata ya seluruh distributor yang ada di dunia. Ya, silver 175, ya, gold 470, ya, gold elite ya 750 lebih, Bapak Ibu semua. Platinum 2M. Jadi ini angka real, ya, bukan omong kosong. Bukan omong kosong, tinggal Bapak Ibu buktikan ya. Bapak Ibu kira-kira mau yang mana nih Bapak Ibu? Masya Allah Bapak Ibu semua ya. Apa mau yang tadi ya, mulai dari 4,8 atau Bapak Ibu juga suatu saat bisa punya penghasilan per bulan miliaran. Amin ya. Oke. Nah, bukan hanya uang Bapak Ibu, Collab juga memberikan trip ya, perjalanan spesial ya, insentif gratis. Bapak Ibu, ya alhamdulillah tahun ini kita udah perjalanan kemarin September ke Kuala Lumpur, Oktober ke Turki, ya, November besok tanggal 6 ke Taiwan, Bapak Ibu semua. Ya, tahun ini ditutup ke Taiwan, Paganza Taiwan, ya tanggal 6 November. Tapi tahun depan Bapak Ibu ada lagi ya, Go Presidensial ke Kuala Lumpur. Caranya gampang banget. Dapat cuannya, dapat juga jalan-jalan gratisnya ya. Lalu Vaganzanya ke Korea Selatan Bapak Ibu. Masya Allah ya. Kemudian Great Escape-nya kemana? Abu Dhabi Bapak Ibu semua. Masya Allah ya. Saya doakan semoga 63 orang yang hadir pada malam hari ini ya bisa mendapatkan trip ya Go Presidensial Vaganza Korea Selatan maupun Great Escape Abu Dhabi. Jadi tahun 2026. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua ya. Demikian yang bisa Baim sampaikan pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, orang yang sukses adalah orang yang berani memulai untuk mencoba. Ya, orang yang takut mencoba selamanya Bapak Ibu, dia tidak akan pernah sukses Bapak Ibu semua ya. Baik, ya Baim akan coba ya, jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah yang udah hadir banyak banget ya. Ada siapa aja nih Baim? 62 juta orang ya. Ada Andreas Patriadi, Bu Ana, ya, Bu Aziza, Bu Azmi, Bang Azam, Masya Allah ya. Ada Dokter Ros, Dokter Rita, Masya Allah. Apa kabar Dokter Ros, Dokter Rita ya? Sehat selalu ya Bu ya. Oke ya. Pas saya kok buram, kadang enggak ya. Makasih Om Ali, sama-sama Jam ya. Ada yang bertanya nggak Bapak Ibu? Ya, Insya Allah ya. Oke, ini ada yang tanya sebentar sebelum Mbak Im tutup. Ibu Rahayu Purwanti, untuk ibu yang baru lahir sesar, bagaimana sih dari manfaatnya? Wow, keren banget tuh Bu. Kalau orang sesar, itu kan pasca operasi ya, pasti terjadi peradangan. Ya, ini kalau terjadi peradangan, siapa yang paling ahli menangani Bu Rahayu Purwanti? Yang paling ahli menangani adalah sistem imunnya, Bapak Ibu. Ya, yang paling ahli menangani adalah sistem imunnya. Ya, mukanya jadi nggak fokus nih. Ya, oke ini ya. Jadi jangan ragu-ragu, Bu Rahayu, berikan yang plus murni sama antioksidan tinggi ya. Dan bila batu empedu, apakah obat rumah sakit di stop atau kita berikan bersama dengan telepon tapi tidak minum telepon karena keuangan. Siap. Jadi kalau obat dokter, sekali lagi jangan langsung dilepas ya Bapak Ibu. Pemakaian obat dokternya tetap dilanjut. Tapi sebelum minum obatnya, minum dulu transefekternya. Gitu ya Bu ya. Batu empedu itu biasanya karena kolesterol tinggi. Bagusnya ditambahin antioksidan. Riovida Burst atau PBGS Plus ya Bu Rahayu Purwanti ya. Ibu Ella Pamungkas, video testimoni Bang Poli share Pak, boleh. Silakan ya Bu, silakan japri saya nanti saya share video testimoni. Ibu Lisa, apa kabar Bu Lisa ya? Apakah bisa video tes di share? Bisa Bu Lisa ya, insya Allah ya. Silakan langsung hubungi Baim ya. Dimsus izin live, terima kasih, moga dikaruniakan lewat produk Transvector, amin ya. CHP, apa bisa minta link rekaman Zoom ini nanti dan bagaimana bisa dapat buku uji klinisnya? Siap, CHP, silakan hubungi orang yang mengundang ya CHP ya. Nanti pasti diberikan
Ya, rekamannya juga nanti Baim akan share ya rekaman Zoom ini ya, Bapak Ibu semua ya. Kak Azam, thank you. Oke, Ibu Nur Hasana, Barakallahu Fiik. Waalaikumsalam, syukran, saya dengan semangat. Siap, ya. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, demikian ya. Oh ya, jangan lupa hari Sabtu acaranya keren banget Bapak Ibu ya. Undang sebanyak-banyaknya orang ya hari Sabtu. Kita punya generasi baru, generasi harapan baru Bapak Ibu semua ya. Dan batuk beriak, batuk berdahak ya dari AL ya. Ya Bu, segera Bu ya. Segera konsumsi transfer factor ya. Bagus murni dengan antioksidan tinggi Bu ya. Nah, hari Sabtu besok jangan kemana-mana, pastikan Bapak Ibu hadir di acara spesial kita tiap hari Sabtu. Kita ingin punya generasi muda ya Bapak Ibu semua, yang memang pola pikirnya udah pola pikir maju ke depan Bapak Ibu ya. Dan jangan sampai nggak hadir nih hari Sabtu ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 1 apa tanggal 2 ya, jam 10 pagi, dan undang juga Bapak Ibu ya. Kalau punya tanggal 1 siap Zam ya, thank you Kak Azam ya, tanggal 1 ya jam 10 pagi undang orang-orang yang kita sayangi ya, kalau ingin dapat cuan lewat handphone, apalagi kalau di rumah ada anak muda ya Bapak Ibu, punya anak-anak muda di rumah, anaknya masih gadis yang masih perjaka ya, silakan diundang karena kita akan mendapatkan ya sesi yang begitu amat sangat bermanfaat. Rugi kalau nggak datang, karena ini adalah sebuah inovasi baru, sebuah cara baru, bagaimana dengan cara yang paling sederhana ya, kita bisa mendapatkan cuan lewat handphone, Bapak Ibu semua ya. Demikian dari Baim, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Franky, Bu Rani, ya Pak Asin, semua yang udah hadir. Jumpa lagi di sesi Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu.